Setiap hal yang kita lakukan harus punya pengalaman dan legitimasi keilmuan di situ. Ini yang paling penting. Ini Islam macam apa? Sikap agama macam apa yang berdalih kasih sayang ingin masuk surga dengan cara seperti itu? Sikap macam apa ini? Jauh, Pak, dengan yang diajarkan Nabi, jauh. Civil society merupakan satu tipikal masyarakat di mana masyarakat ini sudah kebanjiran informasi sehingga sampai kewalahan memisahkan mana informasi yang benar, mana yang salah. Kewalahan. Bahkan sekarang ini sudah muncul era post-truth, ya, di mana kesalahan bisa dikemas menjadi kebenaran jika itu diulang-ulang. Maka orang akan percaya bahwa itu benar, padahal itu salah. Orang sekarang bayangkan kalau belajar Islamnya hanya melalui Google, Al-Alim, Al-Allamah Google ini, maka dia rentan tersesat. Kenapa? Karena Google tidak hanya memberikan informasi yang benar, dia akan menyajikan semua informasi, entah itu benar, salah, ngawur, sesat, nggak ngurus Google itu. Orang luar sana masih mencari-cari format hubbul waton minal iman. Kita sudah hubbul waton minal iman puluhan tahun. Orang di luar sana masih mencari format bagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah Bhinneka Tunggal Ika ratusan tahun. Orang di luar sana masih mencari format bagaimana Islam sebagai agama dan negara bisa hidup serasi sejalan. Kita di sini sudah hidup puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Indonesia menjadi negara. Agama sudah serasi dengan konsep kebangsaan. Ini kalau tidak kita syukuri maka kita akan menderita. Dan kalau sudah menderita, nggak ada jalan kembali. Bukankah ad-dunya mazra'atul akhirah? Dunia ini tempat menanam untuk akhirat kita. Maka kalau kita tanam kebaikan, selama kita hidup di dunia, yang akan kita petik di sana nggak akan salah. Tidak akan tertukar lahan kita. Pasti yang akan kita temui juga kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa binasri dinihi wa habibihi al-mustafa sayyidina Muhammad tatanazzalur rahmat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidinal mustafa khairil bariyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'a sunnatahu wa manhajahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sahabat-sahabat yang saya hormati, yang saya banggakan, NU bukan sekedar ormas. Di sini ada Kesbang Pol ini. NU bukan sekedar ormas yang terdaftar di Kesbang Pol, bukan.
Saya boleh mengatakan NU niku thariqah para hadirin. NU bukan sekedar ormas, tapi thariqah. Jalan bagaimana kita belajar memahami agama lewat jalan ini gitu. Lewat jalan ini. Karena kalau kita sudah pilih jalan yang salah, maka kita akan menjadikan agama bukan sebagai pembawa damai, tapi justru pembawa kerusakan. Agama harusnya damai gitu. Agama harusnya santun. Agama itu harusnya mendamaikan, bukan membuat gaduh. Bukan bikin ribut saja. Itulah tugas agama. Dan itulah tujuan diturunkannya agama. Bayangkan kalau manusia hidup tanpa agama. Apa jadinya? Mungkin hewan akan kalah. Bahkan akhir-akhir ini setan pun sudah kalah dengan kelakuan manusia. Karena setan merasa kok lebih bejat manusia daripada saya. Ini kenyataan para hadirin. Maka dari itu nek kula piyambak yakin sudah mengikuti NU niku tidak sekedar ikut ormas, bukan. Tapi ini jalan saya untuk memahami keagamaan, memahami Islam. Ini cara beragama saya. Ini jalur saya, yaitu dengan cara mengikuti ulama-ulama yang sudah mendapatkan legitimasi keilmuan untuk menerjemahkan ajaran agama. Nah kalau sekarang ada orang, sampean akidahnya ikut siapa? Saya nggak ikut siapa-siapa, saya punya akidah sendiri. Siapa sampean ini? Wong kita mau ke bengkel saja, masih tanya kok, montirnya dulu itu pengalamannya di mana saja. Gimana? Sampean dulu di mana mas? Oh saya di bengkel Auto 2000 misalnya. Ini bukan sponsor ya. Nggih. Tidak, enggak nyumbang. Oh, kalau sudah dari situ jebolan situ saya mantep lah. Nggih mboten? Anda akan mantep nyervis mobil di montir yang sudah punya pengalaman dan jelas pengalamannya. Enggak mungkin ada orang tiba-tiba masuk ke ruang operasi ngaku saya mau ikut operasi. Saya mau ikut melakukan tindakan. Dokter yang lain pasti tanya dulu kan, sampean siapa? Dokter bukan? Bukan. Ya nggak bisa keluar. Dari sisi legalitas saja Anda sudah ilegal untuk mengaku dokter. Belum lagi kalau dia dokter pun umum apa spesialis. Mana buktinya? Ijazahnya mana? Dulu waktu kuliah masuk terus apa sering bolos? Terus sudah pengalaman melakukan tindakan operasi berapa kali? Kalau dia nggak punya pengalaman, apa dokter-dokter yang lain percaya dia ini seorang dokter? Apa boleh dia ikut melakukan tindakan operasi? Nggak boleh, Pak. Karena setiap hal yang kita lakukan harus punya pengalaman dan legitimasi keilmuan di situ. Ini yang paling penting. Makanya di NU ini jelas jenengan akidahe nderek nopo Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kok mboten ndamel tauhid piyambak mawon misalnya? Kok nggak bikin tauhid sendiri sampean? Lah saya ini siapa kok bikin tauhid sendiri? Dengan baca Quran itu kalau memahaminya ikut siapa? Ikut para mufassir yang sudah mendapatkan pengakuan. Bukan mengikuti orang yang suka menafsiri Qurannya sendiri dengan pandangan pribadinya. Jenengan kalau sholat, kalau beribadah, ikut caranya siapa? Oh saya ndak ikut siapa-siapa, langsung ikut Nabi. Pernah ketemu? Pernah ketemu?
Maka memiliki jalur keilmuan itu menjadi penting sekali. Oh, saya ibadahnya ikut Imam Syafi'i. Bukan kemudian enggak penting madhab itu, enggak penting. Enggak usah kembali ke ulama, langsung ke Nabi saja. Ini menyesatkan para sahabat-sahabat. Bahkan ada sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Saya dulu juga pernah ngaji ke beliau langsung, pernah ketemu, jadi insya Allah bukan hoax ini. Ya, sanatnya masih nyambung lah sedikit-sedikit, meskipun santri yang suka bolos saya ini. Beliau membuat atau mengarang kitab berjudul Al-Madhabiyah. Akhtaru bid'atin tuhaddidu asyariat al-islamiyah. Gerakan non-madhab itu adalah bid'ah yang paling berbahaya, yang mengancam syariat Islam kita. Siapakah gerakan non-madhab itu? Ansor lebih tahu orangnya. Tugas kita ini bagaimana menjaga masyarakat ini, mumpung pengurus-pengurus baru ini. Saya tidak mengucapkan selamat dan sukses dulu karena Anda harus berkhidmah dulu. Selamat dan sukses itu di akhir pengabdian, bukan di awal. Kalau sudah selama 4 tahun kok ngabdinya bagus, berarti selamat dan sukses. Bukan di depan, Pak. Ini bukan DP. Maka dari itu tugas kita para sahabat-sahabat, ya ini bagaimana memberikan panduan kepada masyarakat. Pak, Bu, kalau mau belajar agama, anak-anaknya hati-hati, jangan sampai cara memahami agamanya salah. Karena kalau sudah cara memahami agamanya salah, sikap beragamanya akan salah. Orang tuanya dikafirkan. Jangankan orang lain, Pak. Orang tuanya sendiri bisa dikafirkan. Itu sikap beragama macam apa yang begitu itu? Ada bapak, ibu, dan anak kecil naik motor kemudian meledakkan diri. Itu cara sayang orang tua macam apa kepada anak yang mengajak anak bayinya untuk bunuh diri? Banyuwangi. Kulo mboten paham. Ya, mohon maaf kalau betul. Berarti ini kebenaran apa kebetulan? Ini Islam macam apa? Sikap agama macam apa yang berdalih kasih sayang ingin masuk surga dengan cara seperti itu? Sikap macam apa ini? Jauh, Pak, dengan yang diajarkan Nabi, jauh. Padahal Nabi dulu pernah ada seorang muda yang ingin ikut perang. Apa kata Nabi? Kamu masih punya orang tua enggak? Masih. Ada ibu saya di rumah, enggak usah ikut perang. Layani ibumu, itu sudah sama dengan berperang fisabilillah. Itu ajarannya Nabi. Bukan ngajak anak untuk bom bunuh diri, bukan. Alasannya jihad fisabilillah. Ini fakta-fakta yang sedang ada di tengah-tengah masyarakat kita, dan tantangan terbesar kita ya ini, Civil Society 5.0 ini, 5.0 ini. Pastilah saya sambungkan dengan tema, pasti. Jangan khawatir. Apa Civil Society 5.0 ini? Ini menandakan tipikal masyarakat kita hari ini. Masyarakat kita hari ini itu kebanjiran informasi, flow of information namanya. Sarungan-sarungan ini bahasa Inggrisnya gak ngisin-ngisini lah, Pak. Ya, saya sudah alhamdulillah berkesempatan untuk
mengunjungi 15 negara. Nggih. Timur Tengah nggih, Eropa pernah beberapa negara, Asia, Jepang, Cina, Thailand sudah. Jadi kalau saya ngomong Indonesia ini indah, saya enggak bohong. Kalau saya ngomong Indonesia ini indah, saya enggak bohong, Pak. 15 negara sudah saya kunjungi dan saya punya banyak teman yang sering keliling dunia. Saya punya teman-teman diplomat duta besar. Gus, saya itu 50 negara sudah saya kelilingi. Enggak ada Islam yang seperti di Indonesia, enggak ada. Enggak ada negara seperti Indonesia ini, enggak ada. Ini pengalaman mereka. Malah yang enggak pengalaman sok tahu kadang-kadang. Bikin ribut saja di dalam negeri. Ini lempar saja ke luar negeri, Pak, nggak apa-apa ya. Biar tahu mereka. Jadi kita bicara berbasis pengalaman, berbasis studi nopo empiris, ya. Cari wong kuliahan atau studi observatif. Ya. Civil society merupakan satu tipikal masyarakat di mana masyarakat ini sudah kebanjiran informasi sehingga sampai kewalahan memisahkan mana informasi yang benar, mana yang salah. Kewalahan. Bahkan sekarang ini sudah muncul apa? Era post-truth, ya. Di mana kesalahan bisa dikemas menjadi kebenaran jika itu diulang-ulang. Maka orang akan percaya bahwa itu benar, padahal itu salah. Hari ini kita hidup di masyarakat yang seperti itu, dunia kita seperti itu hari ini. Civil Society 5.0 itu kalau bahasa kampungnya, orang sekarang lebih bingung nggak bawa HP daripada nggak bawa dompet, kira-kira begitu. Karena apa? Merasa hidupnya nggak bisa dipisahkan dengan HP. Kalau pisah dengan dompet sudah sering kayaknya. Atau pisah dengan isinya dompet sudah sering. Tapi kalau pisah dengan HP, bingung setengah mati karena merasa hidupnya terikat sekali dengan HP. Dan HP itu adalah merupakan alat pengendali informasi. Orang sekarang bayangkan kalau belajar Islamnya hanya melalui Google, Al-Alim, Al-Alamah Google ini, maka dia rentan tersesat. Kenapa? Karena Google tidak hanya memberikan informasi yang benar, dia akan menyajikan semua informasi, entah itu benar, salah, ngawur, sesat, nggak ngurus Google itu. Bayangkan kalau anak-anak muda kita sekarang belajar memahami jihad hanya ketik di Google. 10 website pertama yang muncul akan mengatakan apa? Coba dibuktikan. Orang jarang klik halaman kedua, ketiga Google. 10 website pertama di halaman pertama itu yang sering diklik. Tapi untungnya kita sudah punya NU online yang selalu muncul di halaman pertama ini. Tadi saya lihat ada logo NU online, ya, cocok ini. Jadi NU online sudah menguasai SEO, bagaimana membuat website ini selalu ada di urutan teratas di pencarian Google. Kenapa? Karena orang pasti cari informasi hanya berbasis 10 website yang muncul pertama itu. Dulu sebelum ada website NU, yang muncul pertama apa? Nah, ya yang ngomong jihad al-qatl, itu aja. Khilafah itu harus. Tapi sekarang kan sudah banyak informasi yang mengimbangi itu. Tapi bayangkan bagaimana anak muda
sangat mudah diperdaya dengan informasi-informasi yang distortif, yang menyimpang. Bagaimana dia memahami jihad, bagaimana dia memahami khilafah, bagaimana dia memahami konsep-konsep kebangsaan dalam Islam, imamah, as-siyasah. Ini akan kacau kalau mereka tidak mengambil dari jalur yang mendapatkan legitimasi keilmuan tadi. Makanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah niki enak, Pak. Tadi Pak Haji Ikhwan, Pak Ketua sudah mengatakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah saja sekarang itu masih rawan atau rentan, harus ada takhsis atau spesifikasi lagi, yaitu an-nahdiyah. Kenapa? Karena kalau kita melihat bukan hanya Indonesia yang negara yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, banyak negara yang mayoritas berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tolong hari ini dilihat mana negara yang masih stabil di antara negara-negara itu. Yaman, Syria, Irak, Libya, pundi malih, Afghanistan, mana lagi? Mesir, Tunis, mana lagi? Banyak sekali negara-negara berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini lihat negara mana yang stabil? Hanya Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dibiarkan berdiri secara alamiah, tapi juga dikawal oleh organisasi resmi yang bernama Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, berpegang teguh pada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus dilengkapi dengan berpegang teguh pada Nahdlatul Ulama. Maka ajakan-ajakan yang penting aswaja, tidak usah NU-NU-an, itu juga agak menyesatkan. Itu agak membahayakan. Kenapa? Karena orang-orang yang beramaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak yang tersusupi pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga gerakan-gerakan kebangsaannya membahayakan keutuhan negara kita. Jadi disinilah titik poin penting kenapa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lebih-lebih kenapa kita kok harus NU gitu ya. Jadi bukan merasa paling benar, bukan. NU ini bukan merasa paling benar, tapi fakta dan sejarah membuktikan kalau kita tidak berpegang teguh pada NU, nasib Indonesia bisa jadi sama seperti negara-negara lain yang sudah hancur. Dan kita tidak mungkin lagi merasakan keindahan sebagaimana keindahan yang sudah kita rasakan selama ini di Indonesia. Orang luar sana masih mencari-cari format hubbul waton minal iman. Kita sudah hubbul waton minal iman puluhan tahun. Orang di luar sana masih mencari format bagaimana Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah Bhinneka Tunggal Ika ratusan tahun. Orang di luar sana masih mencari format bagaimana Islam sebagai agama dan negara bisa hidup serasi sejalan. Kita di sini sudah hidup puluhan tahun, bahkan ratusan tahun sebelum Indonesia menjadi negara. Agama sudah serasi dengan konsep kebangsaan. Ini kalau tidak kita syukuri maka kita akan menderita. Dan kalau sudah menderita, nggak ada jalan kembali.
Saya kemarin ke Syria, melihat bekas konflik yang terjadi. Meskipun sekarang kondisi sudah sangat aman, tapi apa kata mereka? Kita nggak tahu kapan kita bisa kembali seperti dulu. Bukan urusan membangun rumah yang hancur, tapi membangun nilai kerukunan, membangun nilai nasionalisme, membangun kepercayaan antar sesama warga negara dan kepada pemerintahnya. Ini butuh waktu yang sangat lama kalau kita sudah terpancing untuk konflik perang antar saudara. Bukan urusan untuk membangun gedung, itu gampang. Ada yang ngurusi, ada yang donasi, selesai. Tapi membangun bangunan sosial masyarakatan itu sangat mahal sekali. Dan kita jangan sampai membiarkan ada siapapun kelompok dari agama apapun yang membuat kita menjadi pecah, yang membuat kita menjadi perang, saudara. Dan salah satu caranya adalah pasukan Rijalul Ansor ini harus sering terjun, satu, ke lembaga-lembaga pendidikan. Mohon ini kalau ada Ibu Bupati saya titip yang ngisi rohis-rohis di sekolah Mbok Yao dari Rijalul Ansor gitu. Jangan materi kerohanian disampaikan guru olahraga, kan gak cocok. PNS yang gak terpakai suruh ngisi rohis, kan repot ini. Rohis itu jalan masuk, Pak. Dan kenapa kita hari ini gaduh? Mereka sudah menabung investasi mulai awal 90-an. Jadi sekarang ini mereka tinggal panen saja. Jadi kegaduhan yang kita rasakan hari ini, sampai Kemenak punya program moderasi beragama. Saya jadi mikir itu dengan judul moderasi beragama. Bukankah kita selama ini sudah melakukan moderasi beragama? Kenapa sekarang baru dibahas? Karena sekarang ada yang bergeser dan berubah. Ini karena 30 tahun mereka sudah menanamkan itu sejak di lembaga pendidikan SMP, SMA, awal 90-an. Dan ditambah dengan bebasnya ideologi yang masuk pasca reformasi, sekarang mereka sudah panen. Apakah kita biarkan? Tidak boleh. Bukan kita ini benci kepada mereka, tapi cara beragama mereka ini harus kita ajak untuk kembali. Ini loh jalan agama yang selamat, yang membawa kedamaian. Bukan cara beragama yang seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak memusuhi mereka, tapi kita menganggap mereka sebagai korban penyesatan ideologi yang harus diselamatkan. Jadi jangan dikeprui terus, Pak. Ya, Ansor jangan dikeprui terus. Saya nih curiga nih. Ini mandinya Mbah Wahab ngasih nama Ansor. Ansor itu kan ketika Nabi datang ke Madinah. Dan perang-perang itu kan saat Nabi sudah di Madinah ya. Makanya hawa ini kudu perang ya. Kalau diberi sebutan muhajirin mungkin adem-adem gitu ya kayak. Iya, Ansor itu kan ketika Nabi sudah datang di Madinah dan peperangan Nabi dimulai di mana? Di Madinah. Ya. Jadi, tapi ayatul iman hubbul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Tanda iman seseorang itu mencintai ansor, kaum ansor, dan tanda kemunafikan itu adalah membenci kaum ansor. Itu hadis. Nggih. Jadi saya ucapkan selamat berjuang. Bukan selamat dan sukses. Dalam berkhidmah, jangan hanya niat tabarukan. Pokoknya tabarukan, akhirnya gak lapo-lapo.
Orang yang berkhidmah niat tabarukan itu hanya mencari alasan untuk menutupi dia tidak mau bergerak itu. Pokoknya dapat barokahnya saja. Padahal berkhidmah itu harus seperti Ansor betul. Tidak sekedar mengaku mencintai Nabi, tapi berani mengorbankan segalanya untuk Nabi. Maka kita di sini berkhidmah, niatnya adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan umur kita ini sebagai aset pasif kita yang akan menyumbang kebaikan di akhirat. Aset pasif atau passive income. Ini dalam dunia bisnis sangat dikenal sekali, passive income. Ternyata mindset itu di Islam sudah ada. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bi aw waladun shalihun yad'ulah. Ini passive income. Anda sedekah akan menjadi passive income yang rekeningnya akan tambah terus bahkan ketika Anda sudah meninggal. Anda menyebarkan ilmu dan kebetulan ilmu Anda diterima dan diamalkan oleh banyak orang, maka Anda akan mendapatkan income. Rekening amal Anda akan tambah terus meskipun Anda sudah tidak hidup lagi. Atau Anda mendidik anak dengan baik sehingga anak Anda mencapai derajat soleh, orang anak yang bermanfaat, anak yang soleh, maka itu juga menjadi income. Tabungan yang akan bertambah terus meskipun kita sudah tidak bersama anak-anak kita lagi. Maka mari kita lakukan khidmah ini dengan niat tadi, memperbanyak passive income. Dengan apa? Ya harus banyak menanam hari ini. Bukankah ad-dunya mazra'atul akhirah? Dunia ini tempat menanam untuk akhirat kita. Maka kalau kita tanam kebaikan, selama kita hidup di dunia, yang akan kita petik di sana nggak akan salah, tidak akan tertukar lahan kita, pasti yang akan kita temui juga kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat baru. Ansor diresmikan sebagai Banom NU tahun 1934, Muktamar ke-9 di Banyuwangi. Di sini. Jadi ini menjadi poros utamanya Ansor harusnya. Dan mudah-mudahan dari ufuk timur ini bisa menjadi mercusuar yang menyinari barat. Sampai kemana-mana. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Ansor, Ketua Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan acaranya luar biasa. Dan sinergi dengan berbagai pihak juga luar biasa. Dan satu lagi, saya tadi dapat bocoran bahwa acara ini juga berangkat dari kemandirian para pengurus dan anggotanya. Tepuk tangan. Kemandirian ini penting sekali karena kemandirian itu kunci martabat. Kalau ingin bermartabat harus bermental mandiri, harus bermental kaya. Bermental kaya itu mudah memberi, tidak mudah minta-minta. Bermental kaya, mudah berkorban, tidak mudah mengeluh. Jangan baper. Ya, itu bukan mental kaya. Mental kaya selalu melakukan kebaikan meskipun tidak semua orang bisa menghargai kebaikan kita. Gak ngurus omongane wong, sing penting pangeran ridho. Niku tok. Niku mental kaya. Mudah-mudahan semuanya bisa bermental kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.